Halo semuanya. Oke, jadi di video kali ini gue ingin membahas salah satu kartun yang sudah lama banget pengen gue bahas, yaitu Rick and Morty. Yap, salah satu kartun dewasa yang cukup populer belakangan ini. Jadi di video kali ini gue ingin membahas seluruh alur cerita dari kartun Rick and Morty dari season 1 sampai season 5. Sekedar info, kartun ini sebenarnya masih belum tamat. Jadi apa yang gue ceritakan di sini masih belum mencakup seluruh alur cerita dari kartun ini. Dan gue akan memulai kartun ini dari masa lalu Rick Sanchez, yang mana kita akan diperlihatkan penyebab kenapa ia bisa menjadi individu yang sekarang. Sedikit peringatan terakhir, kartun yang bakal gue bahas kali ini merupakan kartun dewasa. Jadi buat kalian yang masih belum cukup umur, gue sangat tidak menyarankan kalian untuk menonton video ini. Tapi kalau misal kalian tetap kekeh, well, tanggung jawab sendiri konsekuensinya. Dan dikarenakan sekarang gue akan membahas seluruh alur cerita dari kartun ini, jadi video ini bakal mengandung spoiler berat. So mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke alur cerita dalam 3, 2, 1. Untuk permulaan, kita mulai dari kisah masa lalu Rick Sanchez. Begini, Rick and Morty sebenarnya merupakan salah satu kartun yang cukup kompleks, karena mereka mengusung genre sci-fi dengan banyak plot cerita yang mengangkat tema luar angkasa, multiverse, dan time travel. Jadi sebenarnya gue agak kesulitan sih untuk menentukan manakah alur cerita yang benar. Nah, untuk masa lalu Rick sendiri, ada dua momen yang menunjukkan masa lalunya. Pertama di awal season ketiga, dan di akhir season kelima. Di awal season ketiga, kita diperlihatkan dengan masa lalu Rick Sanchez, tapi setelah itu, ia menunjukkan kalau misalnya masa lalu itu hanyalah rekayasa saja. Jadi pada saat itu, para penonton mengira kalau misalnya itu bukanlah masa lalu Rick yang sebenarnya. Lalu di akhir season kelima, kita ditunjukkan bahwa masa lalu Rick tidak jauh berbeda dengan yang diperlihatkan di season ketiga. Hanya saja dengan sedikit perubahan. Dan oh iya, sedikit peringatan, Rick yang kita lihat dalam sepanjang serial ini memiliki nomor seri yaitu C-137. Tapi gue bakal tetap memanggilnya sebagai Rick yang asli, karena rasanya itu lebih mudah disebut, dan juga karena ia sempat menamai dirinya sebagai The Rickest of the Rick. Oke, jadi semua bermula dari seorang bocah kecil yang bernama Rick Sanchez. Pada usianya yang masih remaja, ia sudah menunjukkan adanya rasa tertarik dan sekaligus bakat dalam ilmu pengetahuan. Ia bahkan sudah mampu menciptakan sebuah mesin yang tidak diketahui tujuannya apa pada usia yang masih cukup muda. Waktu pun berlalu dan kini Rick sudah memiliki keluarganya sendiri. Ia menikahi seorang wanita yang bernama Diane dan memiliki anak perempuan yang bernama Beth. Kehidupannya saat ini bisa dibilang cukup harmonis, meskipun ia harus menghadapi fakta bahwa anak perempuannya merupakan anak yang bermasalah. Bahkan saking masalahnya, Rick menciptakan sebuah dimensi yang bernama Floppy Land untuk melindungi tetangganya dari kengerian Beth. Dimensi tersebut juga didesain untuk selalu tetap aman bagi anak-anak. Meskipun begitu, Beth yang merupakan anak nakal malah mendorong teman kecilnya yang bernama Tommy ke sebuah kubangan madu dan meninggalkannya di dimensi itu dalam waktu yang sangat lama. Meskipun harus dihadapkan dengan masalah tersebut, kehidupan rumah tangga Rick masih dibilang cukup harmonis. Tidak ada hal aneh yang terjadi dalam kehidupannya, selain anak perempuannya yang memiliki tendensi untuk menjadi psikopat. Tapi itu semua berubah pada suatu hari. Rick yang sedang melakukan eksperimen dalam menciptakan senjata portal antar dimensi, tiba-tiba didatangi oleh variannya dari universe yang lain. Varian Rick ini mencoba untuk meyakinkan Rick yang asli dalam menyempurnakan ciptaannya. Dengan begitu, ia dapat mengarungi berbagai dimensi dan multiverse untuk bisa menciptakan berbagai penemuan yang lebih hebat lagi. Intinya, Rick varian ini membujuk Rick yang asli untuk menjadi orang yang paling superior di seluruh multiverse. Namun Rick yang asli menolak tawaran tersebut karena ia sudah memiliki kehidupan keluarganya yang bahagia. Varian Rick pun pergi sambil memperingatkan kalau kebahagiaannya tidak akan bertahan lama. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, varian Rick mengirim sebuah bom yang mengakibatkan kematian bagi istri dan anaknya Rick. Dalam flashback season ketiga, kita ditunjukkan Rick yang langsung menyempurnakan senjata portal miliknya setelah peristiwa menyedihkan tersebut. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Rick mengalami trauma yang sangat berat setelah peristiwa itu. Ia berdiam diri dalam waktu yang cukup lama hingga akhirnya ia menyempurnakan senjata portal miliknya dan pergi mengarungi multiverse untuk mencari varian Rick yang telah membunuh keluarganya. Dalam petualangannya ini, Rick sempat bertemu dengan Bird Person dan Squanchy di sebuah festival musik Burning Man. Dari pertemuan tersebut, mereka bertiga menjadi sahabat yang cukup dekat, dan mereka pun membentuk sebuah pasukan pemberontak dalam melawan kekuasaan Galactic Federation atau Federasi Galaksi. Tujuan dari perlawanan ini adalah karena mereka telah menginvasi banyak planet dan membunuh banyak ras yang tersebar di seluruh galaksi. Salah satunya adalah planet asal Bird Person. Perlawanan ini berujung di sebuah perang besar yang bernama The Battle of the Blood Ridge, di mana Rick, Bird Person, dan pasukannya melawan armada Federasi Galaksi dengan jumlah yang sangat besar.
Perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasukan pemberontak. Setelah perang selesai, Rick menawarkan Bird Person untuk ikut bersamanya dalam berpetualang mengarungi multiverse untuk menyelesaikan tujuan akhir Rick dan membantu universe yang lain di mana mereka kalah dalam perang tersebut. Tapi sayangnya, Bird Person menolak tawaran Rick karena ia lebih memilih untuk tetap berperang melawan Federasi Galaksi di universe sendiri. Setelah itu, Rick kembali melanjutkan tujuannya dalam mencari varian yang telah membunuh keluarganya. Kali ini, ia tidak hanya mencari, namun sekaligus membunuh berbagai variannya untuk mencapai tujuan akhirnya. Dalam usahanya kali ini, ia menemukan sebuah perkumpulan misterius yang terdiri dari berbagai Rick di seluruh multiverse. Perkumpulan ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya Citadel of Rick. Perkumpulan ini sebenarnya terbentuk karena The Battle of the Blood Ridge yang terjadi di berbagai multiverse membuat banyak dari varian Rick harus menjadi musuh dan incaran pasukan Federasi Galaksi. Maka dari itu, banyak dari mereka akhirnya bersatu dan membentuk perkumpulan Citadel of Rick. Sementara itu, Rick yang asli terus memburu varian yang bergabung dalam Citadel of Rick dengan anggapan kalau misalnya orang yang membunuh keluarganya merupakan salah satu dari mereka. Tapi sayangnya usahanya tidak membuahkan hasil dan akhirnya Rick jatuh ke dalam depresi dan keputusasaan. Citadel of Rick merasa kalau misalnya Rick yang asli kini sudah menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Mereka berusaha untuk membunuhnya, tetapi mereka malah diserang balik oleh Rick hingga banyak dari mereka harus mati di tangan Rick seorang sendiri. Varian Rick yang berhasil selamat akhirnya tunduk kepadanya dan bersama-sama mereka pun akhirnya membangun Citadel of Rick menjadi lebih besar lagi. Tapi sebelum Citadel berhasil dibangun, Rick memutuskan untuk meninggalkannya tanpa alasan yang jelas. Kemungkinan hal ini terjadi karena Rick tetap tidak bisa menemukan varian yang telah membunuh keluarganya, yang padahal ia sudah mengumpulkan banyak Rick dalam satu tempat. Sepertinya pada titik ini, Rick sudah putus asa dan mengakhiri tujuannya dalam mencari varian tersebut. Ia pun memutuskan untuk memulai hidup yang baru dengan keluarga yang baru. Ia mendatangi salah satu universe di mana Beth yang kini sudah menginjak dewasa sempat ditinggal oleh ayahnya ketika ia masih anak-anak. Beth yang kita lihat pada saat ini seperti yang merupakan Beth yang sama di season awal Rick and Morty. Sebelum masuk ke cerita di awal season pertama, gue akan menceritakan masa lalu Beth di mana masa lalunya ini terjadi di berbagai universe yang berbeda. Kecuali Rick yang asli karena ya seperti yang kita tahu kalau misalnya Beth itu udah meninggal. Sama seperti Beth di masa lalu Rick yang asli, ia merupakan anak yang bermasalah ketika masih kecil. Dalam rentan waktu yang tidak diketahui, Rick dalam universe ini dan banyak universe yang lain tiba-tiba pergi meninggalkan Beth. Alasannya memang tidak diketahui, tapi gue berspekulasi kalau misalnya semua Rick yang telah meninggalkan Beth sebenarnya tidak benar-benar meninggalkannya. Melainkan mereka semua sedang berada di perkumpulan Citadel of Rick ketika peristiwa pembantaian Rick terjadi. So ya, mereka semua mati di tangan Rick yang asli tanpa Beth ketahui. Setelah ditinggalkan oleh Rick, Beth memulai kehidupannya dengan cukup normal, mengingat ia pernah melakukan hal yang kejam di masa lalu. Hingga sampai ketika di SMA, ia bertemu dengan Jerry Smith dan mereka mulai jatuh cinta. Mereka berdua menjalin hubungan hingga sampai di titik di mana Beth hamil di usianya yang ke-17 tahun. Ya nggak heran sih, dia mainnya sama bocah culun yang kagak ngerti apa-apa, jadi ya pas main asal keluar aja gitu. Ini ngapa jadi bahas ini sih? Kita lanjut. Beth awalnya berencana untuk mengaborsi kandungannya, tapi akhirnya ia memutuskan untuk tetap membiarkannya dan lahirlah anak pertama Beth yang bernama Summer. Dan beberapa tahun kemudian disusul oleh Morty. Tidak diketahui kapan Rick bertemu dengan Beth, entah ketika Morty masih kecil atau ketika ia sudah remaja. Kemungkinan besar adalah ketika masih kecil. Bukti ini diperkuat dengan salah satu momen di mana kita bisa melihat flashback yang menunjukkan Rick yang sedang menggendong Morty yang masih kecil. Dan sekarang kita masuk ke petualangan antara kakek jenius yang gila bersama dengan cucunya yang culun dan juga mudah engas. Pada awal petualangan mereka, Rick berusaha untuk mencari cara agar bisa meyakinkan kedua orang tuanya Morty untuk membiarkannya berpetualang bersamanya. Mulai dari mencari Mega Seed untuk ditanamkan ke dalam anusnya Morty, dengan begitu ia bisa menjadi lebih pintar, hingga masuk ke dalam mimpinya Tuan Golden Vault, yaitu gurunya Morty untuk bisa meyakinkannya agar memberikan nilai yang bagus kepada Morty setelah ia berkali-kali absen dari sekolahnya. Sementara itu, anjing peliharaan keluarga Smith yang bernama Snuffle tiba-tiba menjadi pintar setelah ia dipasangkan sebuah helm peningkat kepintaran oleh Rick. Ia berencana untuk mengambil alih dunia, tapi pada akhirnya ia bersama dengan para anjing pintar yang lain pergi ke dimensi lain untuk membangun peradaban mereka sendiri. Beberapa waktu berselang, ketika acara dansa sekolah akan segera dimulai, Morty meminta bantuan kepada Rick untuk dibuatkan sebuah ramuan cinta yang dapat membuat orang yang disukai oleh Morty yang bernama Jessica jatuh cinta kepadanya. Rick membuatkan ramuan tersebut, tapi ia lupa memberitahu Morty kalau ramuan tersebut memiliki efek samping kepada orang yang sedang flu. Dan apesnya lagi, acara dansa ini diadakan ketika sedang musim flu.
Gua gak ngerti kenapa hal ini bisa terjadi, tapi kita lanjut aja. Alhasil, ramuan tersebut mulai menyebar seperti virus dan membuat semua orang yang ada di acara dansa tersebut mulai jatuh cinta kepada Morty. Ketika Rick mencoba untuk memberikan anti-serum, orang yang terinfeksi malah berubah menjadi belalang sembah. Hal ini bisa terjadi karena anti-serum tersebut berisikan DNA dari belalang sembah. Hal ini ia lakukan karena belalang sembah betina biasanya akan memakan sang jantan ketika mereka selesai kawin. Tapi pada akhirnya, semua orang di seluruh dunia berubah menjadi makhluk yang bernama Cronenberg. Satu-satunya orang yang tidak terkena dampak ini adalah keluarga Smith. Beth, Jerry, dan Summer mencoba untuk bertahan hidup dengan membunuh dan memakan daging Cronenberg ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Rick dan Morty? Well, mereka meninggalkan universe mereka dan pergi ke universe yang lain di mana Rick dan Morty berhasil menghentikan bencana Cronenberg. Tetapi mereka berdua malah mati pasca peristiwa tersebut. Ketika sudah sampai di sana, Rick dan Morty yang asli segera mengubur jasad varian mereka dan kini mereka berdua tinggal bersama dengan keluarga yang secara teknis bukan keluarga asli mereka. Bagi Rick ini bukanlah hal yang masalah karena ia sudah melakukan hal ini sebelumnya. Tapi bagi Morty, well, ini jelas membuatnya sedikit shock dan trauma. Di suatu hari, ketika Rick bersama dengan keluarganya sedang sarapan pagi, tiba-tiba mereka didatangi oleh pasukan Citadel of Rick dan mereka pun langsung dibawa menuju Citadel. Di sana, Rick dituduh oleh The Council of Rick karena telah membunuh berbagai varian Rick dan juga menculik para Morty mereka. Rick yang merasa kalau dirinya tidak bersalah, segera melarikan diri bersama dengan Morty dan berusaha mencari siapakah dalang dari semua ini. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil menemukan tempat persembunyian dari orang yang telah membunuh banyak Rick dan menculik Morty mereka. Para Morty yang diculik ini digunakan sebagai perisai agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh pihak lain. Buat yang bertanya, bagaimana hal ini bisa dilakukan? Oke, jadi begini. Rick dan Morty memiliki sebuah koneksi yang sangat unik. Rick di berbagai multiverse memiliki sebuah gelombang jenius yang dapat membuatnya mudah dideteksi oleh orang lain. Maka dari itu mereka membutuhkan Morty agar bisa menutupi keberadaannya. Hal ini terjadi karena gelombang jenius yang dikeluarkan oleh Rick akan terganggu oleh gelombang kebodohan yang dikeluarkan oleh Morty. Jadi itulah kenapa para Morty ini digunakan sebagai perisai agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh Citadel. Karena orang yang menjadi dalang dari semua ini adalah Evil Rick dan Morty. Setelah Rick dan Morty yang asli mencoba masuk ke dalam sana, namun pada akhirnya mereka tertangkap, Morty dibawa ke sebuah penjara yang berisikan banyak Morty yang sebelumnya diculik, sementara Rick yang asli dibawa ke sebuah mesin penyaring ingatan, di mana Evil Rick mencoba untuk mendownload semua ingatan mengenai Rick yang asli. Morty yang asli berhasil meyakinkan semua variannya untuk bergerak dan mulai menyerang balik Evil Rick. Mereka akhirnya berhasil terlepas dan segera menghubungi pasukan Citadel. Pasca peristiwa itu, The Council of Rick meminta maaf karena telah menuduh Rick yang asli. Sementara itu, pasukan Citadel menemukan bahwa Evil Rick sebenarnya hanyalah sebuah robot. Dan robot tersebut dikendalikan oleh Evil Morty, yang kini berhasil masuk ke dalam Citadel bersama dengan para Morty yang telah kehilangan Rick mereka. So ya, semua peristiwa yang sebelumnya terjadi merupakan rencana dari Evil Morty. Setelah peristiwa sebelumnya, Rick, Morty, dan Summer mengadakan sebuah pesta besar di rumah mereka ketika Beth dan Jerry sedang pergi. Dalam pesta tersebut, teman lama Rick yaitu Bird Person bertemu dengan teman kelasnya Summer yang bernama Tammy. Mereka berdua mulai jatuh cinta hingga akhirnya memutuskan untuk berkencan. Pesta tersebut membuat seisi rumah menjadi berantakan dan ketika Beth dan Jerry sudah di depan rumah, Rick menggunakan alat penghenti waktu. Dengan begitu, mereka bertiga dapat membersihkan rumah sebelum Beth dan Jerry menangkap basah mereka. Ketika Rick mencoba untuk mengembalikan waktu ke sedia kala, ia malah mengakibatkan pecahnya garis waktu, dan mereka sempat berurusan dengan polisi waktu yang entah kenapa mereka memiliki wujud seperti biji pria. Ya serius, kepala mereka itu merupakan buah zakar. Untungnya mereka bertiga berhasil menyelesaikan masalah ini. Ketika Rick dan Morty sedang ingin berpetualang, mereka sempat menitipkan Jerry mereka ke sebuah tempat penitipan yang bernama Jerry Bore, yaitu sebuah tempat penitipan bagi seluruh Jerry yang ada di multiverse. Ketika mereka berdua sudah selesai berpetualang dan akan mengambil Jerry mereka, Rick varian lain bertanya apakah mereka mengambil Jerry yang benar. Namun Morty malah kehilangan nomor tiketnya. Kedua Rick pun akhirnya menukarkan Jerry mereka dan kembali ke rumah. Pada momen ini, terdapat sebuah teori yang memiliki hubungan kuat dengan timeline dari kartun Rick and Morty. Tapi gue gak akan membahasnya di sini, karena teorinya sendiri sangat kompleks dan gue masih belum bisa memahaminya. Mungkin di lain waktu gue bakal membuatkan video pembahasannya. Ketika Rick dan keluarganya diundang dalam acara pernikahan Bird Person dan Tammy, Rick menunjukkan ekspresi yang kurang begitu mengenakan. Karena sepertinya ia masih belum bisa melupakan apa yang terjadi di akhir perang The Battle of the Blood Ridge. Hal ini diperparah ketika akhirnya terbongkar bahwa Tammy merupakan agen mata-mata dari Federasi Galaksi. Tammy segera menembak Bird Person hingga sekarat, dan para pasukan Federasi yang lain juga mulai menyerang rekan-rekannya Rick. Rick dan keluarganya berhasil melarikan diri dan mereka pun sampai di sebuah planet kecil. Di sana, Rick sempat mendengar keluarganya yang sedang bertengkar mengenai apa yang baru saja terjadi. Merasa bersalah karena melibatkan keluarganya dalam hal ini, Rick akhirnya memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada Federasi Galaksi. Sementara itu, bumi akhirnya diambil alih oleh Federasi Galaksi, dan karena hal ini, Jerry mendapatkan sebuah pekerjaan yang lebih layak. Tetapi Summer dan Morty tidak begitu menyukai kondisi sekarang.
Summer mencoba untuk menyelamatkan Rick dengan mengambil senjata portal yang dikubur bersama dengan jasad Rick dari universe-nya. Tapi ketika salah satu robot Federasi menangkap basah mereka, Morty mengirim mereka bertiga kembali ke universe lamanya. Di sana, mereka bertemu dengan keluarga lamanya Morty yang kini sudah menjadi pejuang kiamat. Mereka pun mengajak Morty dan Summer untuk makan malam, tapi tiba-tiba pasukan Citadel of Rick datang untuk membawa Morty dan Summer menuju Council of Rick untuk dimintain keterangan mengenai Rick mereka. Sementara itu, Rick yang asli dimasukkan ke dalam ingatannya bersama dengan agen Federasi yang bernama Convelius untuk mencari formula dari senjata portal milik Rick. Ketika mereka sudah mendapatkan formula tersebut, ternyata formula itu merupakan virus yang Rick gunakan untuk meretas dunia ingatan itu. Setelah Rick berhasil keluar dari sana, ia pun pergi menuju Citadel of Rick untuk mengirim area tersebut ke penjara Federasi Galaksi. Ia pergi menyelamatkan Summer dan Morty, serta membunuh semua pemimpin Council of Rick. Setelah itu, Rick mengubah value dari mata uang milik Federasi Galaksi menjadi 0, yang mana hal ini membuat ekonomi mereka menjadi hancur dan mereka terpaksa meninggalkan bumi. Rick kembali bersama keluarganya, bumi berhasil diselamatkan, dan Beth memutuskan untuk menceraikan Jerry karena Jerry tidak suka apabila Rick masuk ke dalam keluarganya. Rick juga mengungkapkan kepada Morty kalau ia sudah membuat rencana ini sejak ia merasa kalau Jerry akan menyerahkannya kepada Federasi Galaksi. Di tempat lain, Tammy bersama dengan pasukan Federasi Galaksi sudah memodifikasi tubuh Bird Person, dan kini ia menjadi cyborg yang bernama Phoenix Person. Selepas kejadian itu, semua keluarga Rick mencoba untuk menyesuaikan diri mereka setelah Beth bercerai dengan Jerry, dan kini mereka ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rick. Mereka sempat berencana untuk pergi ke terapi, namun Rick enggan pergi ke sana dan malah berubah menjadi acar atau biasa disebut dengan I'm Pickle Rick! Di suatu hari, Morty menemukan kalau Jessica, yaitu gadis yang selalu ia incar, kini telah putus dari mantan pacarnya. Hal ini memberikan ruang terbuka bagi Morty untuk mendekatinya. Setelah itu, Rick mengajak Morty untuk berpetualang, dan mereka sempat mencoba sebuah mesin yang dapat menghilangkan sifat toksik yang ada di dalam tubuh mereka. Hal ini membuat Morty dapat mendekati Jessica dengan percaya diri. Meskipun begitu, kencan mereka tidak berjalan dengan lancar karena Morty terus menunjukkan sifat percaya dirinya yang terlalu berlebihan. Sementara itu, Rick menemukan kalau sifat toksik mereka berdua kini membentuk sebuah individu, dan individu ini berencana untuk mengubah dunia menjadi toksik. Long story short, Rick berhasil menghentikan rencana tersebut dan sekaligus memasukkan kembali sifat toksik mereka berdua. Setelah peristiwa itu, Jessica kini mulai lebih dekat dengan Morty dan ia ingin mengenal Morty lebih dalam. Momen ini menjadi awal hubungan dekat antara Morty bersama dengan Jessica. Sementara itu, Citadel kini berhasil bangkit kembali dan di sana sedang diadakan kampanye untuk pemilihan presiden baru. Pada saat ini, Citadel lebih didominan oleh varian Rick, dan varian Morty hanya dijadikan sebagai murid dan bawahan saja. Intinya pada saat ini, kedudukan varian Rick berada di atas varian Morty. Maka dari itu, salah satu Morty bergerak untuk mengkampanyekan dirinya dan mengubah sebagian besar sistem sosial yang ada di Citadel. Pada akhirnya, ia pun berhasil terpilih menjadi pemimpin di sana. Namun mantan manajer kampanyenya berusaha untuk membongkar siapakah dia sebenarnya. Tapi sayangnya usahanya gagal dan ia pun dieksekusi dengan dibiarkan mati di luar angkasa. Presiden Morty juga mengeksekusi beberapa saingan kandidatnya dan terungkap bahwa Morty itu adalah Evil Morty yang selama ini bersembunyi di dalam Citadel. Ketika mengetahui kalau ayahnya Tommy, yaitu teman masa kecilnya Beth, akan dieksekusi mati karena diduga telah membunuh anaknya, Rick dan Beth berusaha untuk membawa Tommy kembali dari dimensi Fruityland. Di sana mereka menemukan kalau Tommy sudah membangun peradabannya sendiri dengan berkembang biak dengan salah satu makhluk yang ada di sana. Beth mencoba untuk mengajak Tommy kembali, namun ketika ia menolak, Beth terpaksa melakukan tindakan kekerasan dan ia pun kembali hanya dengan membawa jari Tommy. Rick menggunakan jari tersebut untuk menciptakan cloningnya Tommy. Mereka menyerahkan Tommy kembali kepada keluarganya dan ayahnya Tommy tidak akan dieksekusi mati. Setelah itu, Beth mulai merasa kalau ia tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Rick menyarankan Beth untuk melakukan petualangannya sendiri seperti ayahnya. Beth awalnya ragu karena ia masih memiliki keluarganya. Namun Rick memberikan solusi untuk menciptakan cloningnya Beth. Dengan begitu, salah satu Beth akan berpetualang dan satunya lagi akan tetap di rumah. Beth yang masih juga ragu meminta Rick untuk memutuskan jalan terbaik baginya. Rick akhirnya menciptakan cloningnya Beth, tapi akhirnya ia malah melupakan mana Beth yang asli dan mana yang cloningan. Salah satu Beth menetap di rumah bersama dengan keluarganya, sementara Beth satunya lagi pergi ke luar angkasa dan mengikuti jejak ayahnya dengan bergabung ke dalam pasukan pemberontak melawan Federasi Galaksi. Ketika Rick dipanggil oleh Bapak Presiden untuk menyelidiki suatu makhluk yang tiba-tiba muncul di bawah Gedung Putih, hal ini malah berujung pertarungan antara Rick dengan Bapak Presiden. Sementara itu, Beth kini mulai insecure karena ia merasa kalau dirinya adalah sebuah klon. Ia mencoba untuk memastikan ini kepada Rick, namun Rick malah membuatnya menjadi semakin paranoid. Ia pun pergi bertemu dengan Jerry, yang mana dari pertemuan ini, Beth memutuskan untuk kembali bersama dengan Jerry. Dan kini keluarga Speed menjadi lengkap kembali, dan mereka berjanji akan menjadi keluarga yang lebih baik.
Momen perubahan ini membuat Rick tidak lagi menjadi penguasa di rumahnya. Semua tindakannya kini diatur oleh Beth. Salah satunya adalah ketika ia ingin mengajak Morty berpetualang. Momen ini terjadi di antara akhir season ketiga dan season keempat. Untuk season 4-nya sendiri, sebenarnya nggak begitu banyak hal yang penting. Palingan ada beberapa episode yang menunjukkan perubahan dari karakter Morty, tapi gue nggak akan memasukkannya ke dalam pembahasan kali ini. Sekarang kita masuk ke peristiwa besar yang ada di final season keempat. Semua ini dimulai ketika Beth versi luar angkasa atau biasa dipanggil Space Beth datang ke bumi untuk mempertanyakan apakah dirinya merupakan klon atau bukan. Tetapi kedatangannya ini membuat pasukan Federasi Galaksi kembali ke bumi. Tammy dan pasukannya berusaha untuk menangkap Space Beth, dan ketika kedua Beth berhasil ditangkap, Rick menawarkan dirinya karena ia merasa kalau dialah yang mereka cari. Tapi Tammy menjelaskan bahwa Rick bukan lagi ancaman bagi Federasi Galaksi. Buat mereka, Space Beth merupakan ancaman terbesar saat ini. Dengan kerjasama antara Morty dan Summer, mereka berhasil membantu Rick untuk membunuh Tammy. Ketika Rick ingin menyelamatkan kedua Beth, ia malah harus berhadapan dengan sahabat lamanya yang kini sudah dicuci otak. Dan terjadilah pertarungan yang sangat brutal antara Rick dan Phoenix Person. Ketika Rick sudah di ujung tanduk, kedua Beth datang untuk membantunya, dan dengan Jerry yang menggunakan tubuh Tammy untuk mengalihkan perhatian, mereka pun berhasil mengalahkan Phoenix Person. Peristiwa tersebut membuat hubungan Summer dan Morty menjadi semakin solid. Dari kini mereka juga dapat bekerja sama dengan mudah. Jerry memiliki beberapa momen krusial, dan semua anggota keluarga Smith kini lebih dekat dengan Space Beth. Di sisi lain, mereka juga mulai melihat Rick dengan pandangan yang sedikit berbeda, setelah mengetahui hal buruk yang telah ia lakukan. Kedua Beth juga sudah tidak peduli manakah diri mereka yang asli. Rick akhirnya sadar betapa brengseknya dia, setelah melihat apa yang sudah ia lakukan kepada Beth. Satu-satunya hal yang ia miliki saat ini adalah tubuh dari Bird Person yang masih di bawah kendali oleh Federasi Galaksi. Semua kejadian ini membuat Rick mulai meratapi dirinya yang sudah tidak begitu penting bagi kebanyakan orang. Dalam salah satu petualangannya, Rick dan Morty sedang dalam kondisi yang hampir mati. Namun sebelum itu terjadi, Morty sempat menghubungi Jessica mengenai apakah dirinya ingin berkencan dengannya. Jessica dengan senang hati menerima ajakan tersebut, dan untungnya mereka berdua berhasil selamat dengan mendarat di atas samudra. Tetapi hal ini malah membuat musuh lamanya Rick, yaitu Mr. Nimbus, mengetahui keberadaannya. Rick menjadi sibuk untuk mempersiapkan kedatangan Mr. Nimbus ke dalam rumahnya. Ia meminta Morty untuk mengambilkan sebuah wine yang difermentasi dalam sebuah dimensi seperti Narnia, yang mana dimensi tersebut berjalan sangat lama ketimbang dimensinya. Yang padahal harusnya Morty sedang berkencan dengan Jessica pada saat ini. Keadaan menjadi semakin kacau ketika Morty secara tidak sengaja mengacaukan kehidupan yang ada di dimensi Narnia tersebut. Hal ini membuat Jessica sempat tertarik ke dalam dimensi itu dan dirinya diawetkan selama ratusan tahun lamanya. Setelah Morty berhasil menyelamatkannya, Jessica ingin hubungannya bersama Morty hanya sebatas teman saja. Gua nggak begitu tahu apakah ini bakal menjadi akhir dari karakter Jessica atau tidak. Kalau iya, mereka telah menyia-nyiakan kesempatan untuk pengembangan karakternya. Gua harap kedepannya Jessica memiliki peran yang lebih penting. Setelah hubungannya dengan Jessica tidak berjalan dengan lancar, Morty mendekati seorang gadis pahlawan dengan kekuatan super yang bernama Planetina. Ketika hubungan mereka semakin dekat, Planetina memberitahu kalau dirinya dikendalikan oleh sekelompok orang yang telah mensamarnya lewat sebuah cincin kekuatan. Ya, intinya Planetina ini merupakan seorang pahlawan yang kehidupannya seperti seorang selebriti yang dikendalikan oleh agensi mereka. By the way, Planetina ini terinspirasi dengan salah satu kartun apa gitu, kalau nggak salah namanya Captain Planet kalau nggak salah. Ya, gue lupa, intinya itulah. Morty yang merasa kalau hubungannya ditahan oleh orang-orang tersebut, memutuskan untuk mengakhiri mereka semua dengan cara yang sangat brutal. Setelah itu, hubungan mereka berdua terus berjalan dan kini Planetina dapat melindungi bumi sesuai dengan keinginannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Morty segera menyadari kalau Planetina sudah kelewatan batas. Dikarenakan mereka tidak dapat saling mengerti, akhirnya hubungan mereka berdua menjadi kandas. Pada saat Morty kembali ke rumah dengan sangat sedih, ibunya datang untuk memeluknya seperti seorang ibu yang peduli kepada anaknya. Momen ini menunjukkan bagaimana perubahan dari dinamika keluarga Smith yang kini sudah mulai peduli satu sama lain. Selang beberapa waktu, Rick akhirnya memutuskan untuk mengembalikan ingatan Bird Person setelah ia menyatukan semua bagian tubuhnya. Rick masuk ke dalam ingatannya, di mana ia menemukan bahwa Bird Person ternyata telah memiliki seorang anak bersama dengan Tammy. Singkatnya, Rick akhirnya berhasil mengembalikan ingatan Bird Person, dan setelah itu Bird Person pergi untuk mencari keberadaan anaknya. Sementara anaknya sendiri kini sedang berada di penjara Federasi Galaksi. Ia memiliki sifat yang cukup brutal apabila dirinya sedang diusik. Semoga saja anaknya ini bakal memiliki peran yang lebih besar di cerita kedepannya nanti. Di waktu yang berbeda, Morty menggunakan senjata portal milik Rick untuk memperbaiki berbagai masalah yang diakibatkan oleh petualangannya bersama Rick. Ia sempat menjatuhkan cairan portal ke tangannya. Rick yang akhirnya mengetahui hal ini, memutuskan untuk menggantikan Morty dengan 2 ekor burung gagak. Sementara Morty yang kini memiliki portal kecil di tangannya terhubung dengan salah satu orang di sebuah rumah sakit jiwa. Morty membebaskan orang tersebut dan berencana untuk melakukan petualangan bersama. Tetapi Morty segera menyadari kalau orang ini memiliki niat jahat.
Sementara itu, Rick kini menjadi semakin dekat dengan kedua burung gagak ini, dan ia juga mulai memiliki pandangan yang lebih manusiawi kepada partnernya. Setelah Morty mengatasi masalahnya, ia pun bertemu dengan Rick dan ia ingin mengajaknya kembali menjadi partner petualangan. Namun Rick memutuskan untuk pergi berpetualang bersama dengan kedua burung gagaknya. Dan sebagai tanda perpisahan, ia pun memberikan senjata portal miliknya kepada Morty. Petualangan Rick ini berujung ke sebuah cerita pendek yang bernama Rick's Moray Jack, di mana ia bersama dengan kedua burung gagaknya mencoba untuk mengalahkan musuh utamanya yaitu Crosscare. By the way, cerita pendek ini juga memiliki opening khususnya sendiri dengan style ala anime. Dan pasti kalian juga sadar lah kalau misalnya segmen ini merupakan parodi dari kartun Samurai Jack. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, Morty tiba-tiba muncul dengan penampilan yang sangat tua. Ia mengaku kalau misalnya Rick sudah berpetualang dalam waktu yang sangat lama, dan ia ingin waktu-waktu bersamanya dengan Rick bisa kembali. Namun Rick menolak permintaan itu hingga akhirnya ia menemukan bahwa kedua burung gagaknya telah memiliki hubungan yang lebih dekat dengan musuh utamanya. Rick akhirnya kembali ke bumi di mana ia menemukan kalau misalnya Morty telah sengaja mengubah tubuhnya menjadi orang tua agar Rick bisa kembali. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke Citadel untuk mengembalikan tubuh Morty menjadi sedia kala. Di sana mereka dipanggil oleh Presiden Morty untuk makan malam bersama. Presiden Morty akhirnya mengungkapkan dirinya sebagai Evil Morty di depan mereka berdua. Dengan adanya Rick yang asli, Evil Morty akhirnya bisa mendownload semua ingatan Rick yang asli. Setelah sebelumnya usahanya sempat gagal ketika ia mengendalikan Evil Rick. Evil Morty juga menunjukkan kepada Morty yang asli betapa busuknya sistem Citadel apabila dipimpin oleh Rick. Mereka menggunakan Morty hanya sebagai alat dan tenaga kerja saja. Tidak jarang Morty-Morty ini disiksa oleh mereka. Bahkan mereka juga telah mengatur agar semua Beth dan Jerry yang ada di berbagai multiverse agar selalu berakhir bersama. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan banyak persediaan Morty. Tapi dikarenakan proses ini memakan waktu yang sangat lama, akhirnya mereka membuat banyak cloning dari Morty, dan para cloning ini akan diberikan ke berbagai Rick apabila dibutuhkan. Ya, intinya Citadel sudah seperti pasar perdagangan budak manusia. Setelah itu, Rick berhasil melepaskan diri, namun Evil Morty dengan santai membiarkan mereka pergi. Rick yang curiga akhirnya menemukan kalau portalnya telah disabotase oleh Evil Morty. Bahkan tidak hanya milik Rick saja, semua senjata portal yang dimiliki oleh varian yang lain juga disabotase olehnya. Dikarenakan hal ini, mereka berdua pergi ke bawah tanah dan menemukan berbagai Morty yang sudah bermutasi dijadikan budak untuk rencana akhir Evil Morty. Morty sempat melihat masa lalu Rick, tapi setelah itu mereka kembali bertemu dengan Evil Morty. Evil Morty menjelaskan bahwa ia berencana untuk melewati batas Central Five Night Curve. Jadi, Central Five Night Curve merupakan sebuah dinding multidimensional yang memisahkan antara realita di mana Rick adalah orang terpintar di alam semesta dengan realita lain di mana ia bukanlah orang terpintar di alam semesta. Dalam setiap dinding ini, Morty selalu ditempatkan bersama dengan Rick sebagai pendampingnya yang bodoh. Evil Morty sudah lelah dengan semua ini, dan ia ingin hidup tanpa adanya pengaruh dari Rick di sampingnya. Dan untuk bisa mewujudkan hal ini, ia harus keluar dari dinding pembatas tersebut. Ia pun mengaktifkan mesinnya, dan Citadel kini mulai hancur dikarenakan ia membuka sebuah lubang hitam di sebelah Citadel. Rick dan Morty bersama dengan beberapa variannya berhasil selamat dengan menaiki kapal evakuasi. Kali ini Citadel hancur sepenuhnya dan Evil Morty berhasil keluar dari dinding pembatas tersebut. Tapi ternyata ia tidak hanya melewati dinding pembatas, melainkan ia juga menghancurkan Central Five Night Curve. Evil Morty menggunakan senjata portal miliknya, di mana kali ini portal miliknya memiliki warna emas. Gua nggak mengerti apa arti dari perubahan warna ini, tapi sepertinya ini menunjukkan bahwa Evil Morty sudah terlepas dari ikatan Rick sepenuhnya di multiverse.